Halo semua, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang mengatasi disgrafia pada anak dengan cara yang menyenangkan. Kali ini, saya tidak sendiri untuk menjelaskan materi kita. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Novi Laila, Maulida Rahmadaulay, Moya Rulfi, dan saya Yogi Manta Ketaren. Yuk, kita langsung saja ke materi pertama. Baik, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian disgrafia. Nah, disgrafia adalah kelainan sebagai akibat gangguan interaksi visual motorik. Anak tidak mampu mengalami penglihatan dan gangguan motoriknya, tetapi tidak mampu untuk mengalihkan informasi visual dan sistem motoriknya. Sebagai akibatnya, anak tidak mampu menulis dan menyalin huruf ataupun angka. Dan menurut Muhammad, dalam bukunya Special Edition for Special Children, pedoman khusus anak-anak dalam keturunan dan learning disabilitas. Disgrafia adalah masalah pembelajaran spesifik yang berdampak pada kesulitan dalam menyampaikan hal yang ada dalam pikiran dan dalam bentuk tulisan yang akhirnya menyebabkan tulisan menjadi kurang. Nah, ada pun beberapa ciri khusus anak dengan gangguan disgrafia ini. Di antaranya yang pertama itu terdapat ketidakkonsistenan huruf dalam tulisannya. Nah, yang kedua, saat menulis penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Nah, dan ketiga itu tentang ukuran dan bentuk huruf dalam tulisan yang tidak profesional. Keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, dan pemahamannya lewat tulisan. Yang kelima, sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. Nah, caranya memegang alat tulis ini seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Dan keenam, berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis, atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. 7. Cara menulis tidak konsisten. Nah, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan profesional. Dan ke-8, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta untuk menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis, yaitu A. Motorik. Anak perkembangan motoriknya belum matang akan menyebabkan kesulitan dalam menulis. Beberapa contoh diantaranya adalah tulisannya masih terputus-putus, tulisan tidak terlihat dengan jelas, dan tidak mengikuti garis. B. Perilaku hiperaktif menjadi salah satu pengaruh kesulitan anak dalam menulis. Hal itu disebabkan karena perhatian anak yang teralihkan menjadi pemicu terhambatnya pekerjaan menulis anak. C. Persepsi. Anak yang persepsi visualnya terganggu akan sulit membedakan bentuk-bentuk huruf yang serupa. Contohnya B dengan D, kemudian P dan Q. Jika persepsi autorisnya yang terganggu, maka ia akan mengalami kesulitan untuk menulis kata-kata yang diucapkan guru. D. Memori. Gangguan memori juga menjadi penyebab terjadinya kesulitan menulis, karena saat terjadi gangguan memori pada anak tidak bisa mengingat apa yang akan ditulis setelah mendengar penjelasan dari guru. E. Kemampuan melaksanakan cross-modal. Kemampuan cross-modal menyangkut kemampuan mentransfer dan mengorganisasikan fungsi visual ke motorik. Ketidakmampuan di bidang ini dapat menyebabkan anak mengalami gangguan koordinasi mata tangan, sehingga tulisan menjadi tidak jelas, terputus-putus, atau tidak mengikuti garis lurus. F. Tangan yang dominan. Anak yang tangan kirinya lebih dominan atau tidak tulisannya juga sering berbolak-balik dan kotor. Cara-cara anak disgrafia memegang pensil untuk belajar. Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam memegang pensil akan mendapatkan tantangan untuk menulis dengan jelas. Selain itu, mereka juga kerap mengeluh mengenai tangan yang terasa sakit atau lelah saat menulis. Jika anak tidak terbiasa memiliki kebiasaan memegang pensil, maka nantinya kebiasaan ini akan sulit untuk diubah. Kebanyakan anak memiliki kebiasaan memegang pensil yang salah, seperti melingkarkan jari dan ibu jari mereka di sekitar pensil. Atau mereka juga bisa menggerakkan seluruh lengan untuk menggambar. Menurut Helen,
ada baiknya mengenalkan cara memegang pensil yang benar kepada anak usia dini, yaitu mulai diajarkan sejak kecil berusia 3 tahun sebelum mereka memasuki sekolah, sehingga mereka nantinya tidak mengembangkan kebiasaan yang buruk karena sudah diajarkan sebelum memasuki sekolah. Untuk itu, pahami beberapa tips untuk mengajarkan cara memegang pensil yang benar dengan memahami posisi tangan dan jari-jari yang tepat. Beberapa tips berikut. Yang pertama, pastikan anak bisa membedakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah mereka. Setelah memahami posisi tangan sebagai cara mengenal pensil yang benar, maka guru juga bisa berbagi tips untuk orang tua di rumah. Yang pertama, tunjukkan pada anak mengenai cara memegang pensil yang benar. Yang kedua, bantu anak untuk mendapatkan jari dan ibu jarinya pada posisi yang benar. Yang ketiga, berikan pujian pada anak ketika mereka berhasil memegang pensil mereka dalam posisi yang baik dan benar. Yang keempat, lakukan banyak kegiatan menggambar dan menulis yang menyenangkan bersama menggunakan berbagai jenis pensil dan krayon. Selain itu, perhatikan juga posisi duduk anak yang tepat ya. Yang pertama, punggung bawah berada di kursi. Yang kedua, kaki rata di lantai. Yang ketiga, lengan beristirahat dengan nyaman di atas meja. Yang keempat, meja dan kursi ukuran nyaman untuk anak. Baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan tentang materi kita kali ini. Disgrafia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan motorik halus anak dalam menulis. Anak dengan disgrafia mengalami kesulitan dalam mengendalikan gerakan tangan dan jari saat menulis, sehingga tulisan mereka cenderung tidak rapi, sulit dibaca, dan tidak sesuai dengan garis tulisan. Yang kedua, faktor-faktor yang dapat menyebabkan disgrafia antara lain gangguan perkembangan motorik halus, masalah koordinasi mata dan tangan, dan kelemahan otot-otot tangan. Yang ketiga, anak dengan disgrafia dapat menghadapi tantangan dalam pembelajaran karena kemampuan menulis yang terganggu. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pemikiran secara tertulis, mengerjakan tugas-tugas tulisan, dan mengikuti ketuntutan kurikulum yang melibatkan keterampilan menulis pada anak. Yang keempat, upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru untuk membantu anak dengan disgrafia meliputi mendukung keterampilan motorik halus, memberikan latihan dan bimbingan khusus dalam menulis, menggunakan alat bantu tulisan, memberikan penguatan positif, dan mencari bantuan dari profesional terkait seperti terapis okupasi. Yang kelima, disgrafia dianggap sebagai kebutuhan khusus karena mempengaruhi kemampuan anak dalam menulis, yang merupakan keterampilan penting dalam pendidikan anak dengan disgrafia, membutuhkan pendekatan dan dukungan khusus untuk membantu mereka mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dalam menulis dan belajar secara efektif. Nah, dan penting untuk dicatat bahwa penanganan disgrafia harus melibatkan kerjasama antara orang tua, guru, dan profesional terkait untuk menyediakan dukungan yang terkoordinasi dan tepat sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.